Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam Pak Lisin. Gimana Pak kabarnya? Sehat betul? Alhamdulillah sehat Bu, tapi agak pikirannya agak kacau, terus kadang agak semrawut Bu. Mungkin Ibu punya waktu sebentar? Oh, Gimana? mungkin kalau tidak sebentar ya agak lama dah Pak. Punya waktu agak lama untuk mendengar cerita saya. Nggih Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan curhatan cerita dari Pak Muklisin. Tapi memang Pak, tadi saya lihat kayaknya itu Pak Muklisin agak gimana gitu ya Pak ya. Agak kacau kayak gitu ya pikirannya. Nah, coba Pak kalau memang Gitulah. bisa bercerita Eh, dengan saya bisa iya, apa membuat nyaman sebenarnya jenengan nggih iya. silakan. Iya, Bu. Sebenarnya saya sering tersenyum, tapi kadang di balik senyum itu ya sebenarnya banyak masalah ya, banyak trouble yang memang saya embat ya. Gini Bu Nggih. Rizky, eh, memang di beberapa kesempatan ini saya itu mempunyai tanggung jawab yang lumayan banyak ya, karena memang sebenarnya kalau cerita sedikit di kondisi di Karimun Jawa itu agak spesial Bu Rizky, karena memang di sana itu karena letak geografisnya berjauhan, terus ketika mengurus sesuatu itu juga butuh effort yang tinggi, sehingga ketika ada jabatan-jabatan yang non profit itu banyak yang menghindar ya, banyak yang menghindar. Sebenarnya banyak yang mampu ya, banyak yang mampu, tapi yang mau itu susah. Nah, saya sendiri itu salah satu orang yang berusaha ingin bermanfaat terhadap teman-teman yang lain, tetapi di satu sisi dengan saya memegang beberapa peran yang terlalu banyak, sehingga banyak pekerjaan juga yang terbengkalai Bu Rizky, ya, terbengkalai dan tidak selesai saya kerjakan atau mungkin menjelang deadline itu belum selesai. Nah, kasus terakhir kemarin sekitar 1 bulan yang lalu, saya diundang sama Kabid, Renval, rencana dan, validasi untuk BOS P ya, saya mendapat bimbingan langsung oleh beliau. Nah, sempat ada saran-saran karena memang, itu kesalahan saya menurut saya tuh Bu Rizky. Ya, tujuan saya ini saya curhat ke jenengan, curhat ke Bu Rizky itu ya saya ingin mendapatkan solusi Bu Rizky ya, solusi terbaik bagaimana nanti ke depannya, saya tetap bermanfaat, dengan teman yang lain tetapi pekerjaan-pekerjaan itu juga selesai Bu Rizky. Nggih. Jadi gini, tadi Pak Muklisin berarti punya tugas tambahan yang nggak cuma satu nggih Pak, berarti ada beberapa nggih? Iya, betul Bu Rizky, Nggih. Nah, coba iya. Pak Muklisin, kira-kira tadi kan masalah deadline deh Pak, masalah deadline karena banyaknya tugas tambahan, otomatis tugas juga banyak seperti itu nggih. Tapi malah tidak bekerja secara maksimal atau terselesaikan secara maksimal. Nah, kalau dari Pak Muklisin sendiri, kira-kira itu sudah punya strategi atau apa ya yang akan dilakukan gitu supaya pekerjaan satu demi satu itu bisa terselesaikan dengan baik. Eee, Sebenarnya ada sih dalam apa, eee, pikiran saya ya Rizky, tapi sebenarnya saya ingin mengungkapkan tentang kadang itu ya sisi sisi negatif saya juga ya, mungkin salah satu hambatan saya Bu ya, ketika saya mendapat mendapat telepon atau bimbingan dari kepala sekolah atau dari kepala kabid, kepala bidang itu saya orangnya santai saja. Kemarin juga, waktu di Solo ya kami ketemu ya ngobrol biasa lagi seperti itu. Padahal itu kan, menurut saya itu juga, hambatan, atau masalah bagi saya, Bu, ya. Eee, Terus rencananya sih tetap saya ingin, eee, dalam pikiran saya itu tetap akan memulai mengerjakan sesuatu itu tepat waktu,
Terus dengan banyak itu juga harusnya saya mengerjakan juga, berdasarkan skala prioritas ya, berdasarkan prioritas terus, mana dahulu yang perlu didahulukan seperti itu, Bu Rizky. Oke, nah itu solusi yang bagus Pak sebetulnya. Jadi Pak Mukhlisnya sebenarnya sudah menemukan solusi untuk Pak Mukhlisin di mana harus membuat tadi memanage waktunya, gimana bisa melakukan pekerjaan itu selesai tepat waktu, kemudian juga bisa eh, menentukan skala prioritas, mana yang utama, mana yang waktunya lebih dekat dan mana yang lebih lama. Itu kan berarti Pak Mukhlisin sudah punya skala prioritas. Nah, terus apakah tadi kan itu Pak, di Karimun Jawa itu kan dengan bilangnya itu terkendala masalah karena memang apa namanya terpisah oleh pulau nggih. Sudah Iya, beda letak nggih. Nah, geografis ya, nggih, letak dari geografis ya. geografisnya nggih. Nah, itu kalau di deket Pak Mukhlisin itu ada apa namanya sekolah yang dekat kayak gitu enggak Pak? Ada beberapa sekolah SD yang berdekatan dengan sekolah Pak Mukhlisin. Eee, sekolahan kami yang, satu kecamatan tuh ada 14 yang SD, terus SMP ada 2, terus SMK ada 1. Letaknya berjauhan, Bu Rizky. Oh, letaknya berjauh. Saya ke kota kecamatan saja jaraknya sekitar, 25 kilometer, Bu Rizky. Oh, Itu mulai jalur darat, ya. Ada beberapa sekolahan itu yang berada di luar pulau, di pulau terpisah itu, Bu Rizky. oke. Nah, dari komunitas biasanya antara teman-teman itu kan ada komunitas tersendiri. Tadi contohnya kayak Pak Muklisin kan megang bos nih Pak. Nah, itu kan ada komunitas biasanya untuk yang pengelola bos reguler nggih. Nah, itu Iya. adakah teman yang bisa Pak Muklisin aja untuk ketika jenengan ketemu masalah ini atau teman yang berada satu sekolah yang bisa membantu jenengan itu kira-kira ada napa mboten nggih? Ini, Bu Rizky, masalahnya sebenarnya ada masalah juga tadi tak seanggapan sekalian, eee, mungkin saya dianggap, eee, dianggap senior dari beberapa teman yang sekarang pemegang, bendera BOS itu memang di bawah saya. Ketika saya minta, tolong, maka, teman-teman itu yang satu level di angkatan saya itu malah bilang, "Loh Pak Lisin kok minta apa, minta bantu," itu Hmm, kadang jadi masalah tersendiri buat saya. Makanya memang, yang solusi saya yang dulu itu biasanya saya lebih, cenderung minta bantuan ke teman-teman ketika di darat itu. hmm. Oke, oke. Berarti kalau untuk teman yang di satu lingkungan sekolah berarti tidak ada nggih Pak nggih. Tapi Pak Muklisin bisa menemukan solusi dengan teman yang lain kayak gitu kan. Ya. Iya gitu, Itu enggak apa-apa Pak, itu solusi yang bagus juga kok karena eh, ketika kita sudah minta bantuan tapi jenengan malah dapat labeling seperti itu kan. Nah, berarti kita cari opsi yang lain, tidak perlu memaksakan kayak gitu. Nah, apakah ada hal yang lain, Pak, yang bisa Pak Muklisin buat atau rencanakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas tadi? Mulai dari apa namanya, biar tadi tenggat waktunya pengerjaan dari pengerjaan bos itu dan tabas yang lain itu tidak apa namanya tidak terbengkalai ataupun selesai tepat waktu selain mulai skala prioritas itu bisa apa lagi menurut jenengan Pak? eee, sebetulnya harusnya saya bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman ya, Oke. tetapi sebenarnya masih ada kendala juga, entah apa ya, faktor-faktor yang saya kadang nggak tahu juga loh. Seakan-akan saya merasa itu kadang di sekolah itu, merasa tuh bekerja tuh sendirian kadang seperti itu, Bu. Entah itu perasaan saya atau memang, kurangnya support dari teman-teman saya kurang tahu atau memang bagaimana ya. Oke. Dalam arti contoh kecil itu ketika saya melatih, pramuka, nah, eee, ketika saya sudah melaksanakan kegiatan, beberapa kali saya pertemuan hanya saya yang mengampu,
tapi di satu ketika saya sibuk, saya minta bantuan orang lain, itu tidak ada yang datang. Jadi sampai saat ini akhirnya vakum lagi seperti itu. Padahal kadang ya kasihan juga terhadap murid ya, beberapa kali minta, "Pak, kapan latihan lagi? Kapan latihan lagi?" Nah, itu Iya. jadi Bu Rizky. Berarti dari satu lingkungan itu memang agak susah karena memang sudah ada labeling seperti itu nggih Pak ya. Yang jelas mohon maaf Bu Rizky, yang jelas. Jadi Mohon maaf putus-putus. Jadi kalau untuk tadi teman yang satu lingkup sekolah berarti memang agak susah nggih Pak nggih untuk diajak berkolaborasi. Nah, kira-kira kalau memang untuk kegiatan anak tadi masalah pramukaan Pak atau melatih itu ada ndak maksudnya bekerja sama kayak dengan pihak pembina dari luar kayak gitu Pak ketika Pak Muklisin itu sedang sibuk kayak gitu. Oh iya betul. Iya bersih ya. Itu dulu memang sering saya ngajak itu murid-murid saya yang sudah berada di di aliyah itu sering saya ajak. Tapi untuk akhir-akhir ini saya belum menemukan anak-anak yang pas yang mau sebagai relawan untuk menemani saya. Ini belum sampai saat ini. Itu iya saya malah sempat lupa Bu Rizky. Itu dulu memang pernah saya lakukan malah jangan ingatkan. Terima kasih Bu Rizky ya. Iya, berarti aslinya Pak Musin sudah itu Pak, jenengan sudah punya solusi yang bagus itu untuk kalau memang teman-teman tidak ada yang mau membantu kayak gitu. Nah, jenengan ternyata dulu sudah pernah mengajak murid kayak gitu kan berkolaborasi dengan murid untuk membimbing adik-adiknya seperti itu. Nah, saya sudah saya rasa keputusan Pak Muklisin itu untuk mengajak murid itu sudah sangat tepat itu Pak, sangat bagus itu. Selain untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka, LDK itu kan bagus untuk mereka itu, iya kan? Nah, kira-kira dari sini Pak, tadi kan ada rencana-rencana yang sudah jenengan sampaikan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Lisin lakukan untuk menguatkan rencana-rencana itu, Pak? Kira-kira. Tetap saya akan tadi sesuai dengan rencana saya tadi bahwa skala prioritas itu tetap akan saya lakukan ya. Deadline yang lebih dekat itu harus saya kerjakan sebagai prioritas. Terus saran-saran tentang itu tadi teman berkolaborasi dari murid-murid yang dulu akan saya coba untuk lakukan Bu Rizky. Oke, nah tadi berarti yang namanya dukungan itu kan tidak harus berasal dari teman kita sendiri, tapi dukungan dari murid-murid kita, mungkin alumni itu kan bisa jadi support system kita ya Pak ya. Yang awalnya kita kok serasa hidup sendiri kayak gitu mau minta bantuan ke siapa nggak mau. Pak Lisin kok dimintain bantuan Pak Lisin bisa semua kayak gitu. Padahal kan ya kita sebagai manusia itu kan ya nggak luput ya Pak ya. Nggak semua itu bisa kita lakukan sendiri kayak gitu kan. Tapi ternyata ada dukungan dari alumni, dari murid-murid yang bisa kita ajak kayak gitu. Nah, tadi dari jenengan membuat timeline. Nah, deadline apa yang harus saya kerjakan? Kayak gini, prioritasnya yang pertama deadline yang paling dekat harus saya kerjakan. Nanti yang terakhir dari bisa menyesuaikan. Itu saya sangat setuju tuh. Jenengan punya keputusan atau ide dan gagasan yang saya rasa itu sangat cocok untuk mengatasi permasalahan dari Pak Muklisin itu sendiri. Gitu, Pak. Nah, semoga terima kasih Bu Rizky atas menjadi teman sharing, teman curhat dan perasaan saya agak lega nih Bu. Karena ya sudah menemukan beberapa solusi untuk saya. Tinggal nanti saya mengeksekusi atau aksi nyatanya ya berdasarkan rencana saya tadi Bu Rizky. Iya, semoga segera
Selesai nggih Pak nggih, deadline-deadline-nya segera Ya, dilakukan berarti kayak gitu nggih. Oke, sukses terus buat Pak ya, ya, Muklisin ya Pak ya, ya. ya, Kalau ada ya, terima apa-apa kasih Bu Rizky. nggih Ya, jangan sungkan nggih Pak cerita sama saya. Ya, siap, 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 Bu, siap, nggih, ya, ya, nggih. ya. Cukup nggih Gitu dulu terima ya Bu Rizky, makasih masukannya. Ya, nggih sama-sama Pak solusinya. Levi. Ya, Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana Pak, kabarnya Bu Rizky? sedikit galau Pak saya, agak gimana gitu Pak. Kenapa Bu Rizky kok sedikit galau? Iya, Memangnya Bu Rizky ada masalah apa atau ada pikiran apa yang sedikit mengganggu di pikiran Bu Rizky? Tetapi nggih. semuanya masih baik saja ya Bu Rizky ya? Iya Masih tetap Pak. semangat ya? Nggih, masih semangat Pak, tapi nggih tadi agak sedikit galau itu saya. Kalau saya mau cerita sama Pak Taufik terus minta saran atau solusi gitu, boleh nggak nggih Pak? Monggo Bu Rizky, tentu saja boleh sekali ya. Saya sebagai teman itu sangat terbuka jika memang ada teman yang lain mau berbagi dengan saya juga sangat sangat senang sekali Bu Rizky. Setidaknya saya bisa mengurangi dari gundah gulana hati Bu Rizky. Nggih. Memangnya Jadi ada sedikit gangguan iya Pak, Rizky. jadi ini tuh kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi ketika saya sedang ada pembelajaran di siang hari, kan saya memberikan ice breaking ke anak-anak. Nah, tidak disangka ternyata anak-anak yang berada di kelas lain itu malah ngikut ketika saya memberikan ice breaking. Jadi menyaut gitu loh Pak. Nah, setelah itu, nah guru yang bersangkutan yang berada di sebelah kelas saya itu setelah jamnya selesai itu datang ke saya. Intinya saya sedikit ditegur kayak gitu. Kalau buat ice breaking intinya jangan terlalu heboh lah seperti inilah. Nah, padahal saya kan nggak punya tujuan apapun gitu Pak. Nggih. Saya hanya ingin memberikan ice breaking ke anak-anak seperti itu Pak. Bu. Oh, Nggih. jadi masalahnya seperti itu, nggih. Nggih. Kalau boleh tahu, Bu Rizky ini ngajar di kelas berapa, Bu Rizky? Kebetulan itu saya ngajarnya di kelas 10 DPIB 1, Pak. Nah, sebelahan sama kelas 10 TP 3 anak mesin. Nah, anak mesin itu kan kebanyakan cowok-cowok gitu, Pak. Jadi kalau ada ice breaking kayak J. gitu, mereka cepet nyautnya kayak gitu. Walaupun pada dasarnya tidak saya ajar seperti itu. Nah, saya agak speechless, Pak, ketika saya itu didatangi sama guru yang notabene senior saya itu dan sedikit ditegur seperti itu. Terus saya kalau berpapasan dengan beliau itu agak sedikit was-was kayak gitu loh Pak. Nah, saya gimana ya Pak ya? Sedikit bingung saya itu Pak. Bu Rizky. Saya mengerti perasaan Bu Rizky. Memang kalau mengajar anak-anak yang sudah mulai beranjak besar, gitu, Bu, beranjak masa-masa puber, gitu, otomatis itu kan suara juga berubah, gitu, Bu. Kadang mereka berbicara mungkin di pikiran mereka itu pelan, tetapi yang mendengarkan itu sangat keras sekali karena memang mereka sudah mulai beranjak masa-masa puber, masa-masa remaja, gitu. Oke, saya tahu tentang perasaan Bu Rizky. Bu Rizky tujuannya adalah memberikan semangat kepada anak-anak, semangat untuk belajar. Tetapi di satu sisi itu ada orang lain atau anak-anak lain yang dirugikan. Oke. Apa ya Bu Rizky? Setidaknya ini Bu Rizky apa ya namanya, tetap semangat dan perasaan was-was atau apapun itu dihilangkan sambil Bu Rizky ini
meminta maaf kepada beliaunya. Nah, dari gundah gulana di hati Bu Rizky, apakah Bu Rizky punya rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalah Bu Rizky? Nggih, jadi memang pertama yang saya lakukan ketika apa namanya, untuk mengurangi rasa galau saya ini ya, pertama saya tetap minta maaf ke guru senior itu kalau memang ternyata mengganggu proses pembelajaran beliau seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua itu saya perlu mengajak anak-anak untuk belajar di luar. Apa itu bisa, Pak? Once Bu Rizky, itu rencana yang sangat bagus, ide Bu Rizky, nggih. Mungkin memang di saat-saat tertentu, nggih, saat kita memberikan ice breaking, itu memang tidak harus di dalam kelas gitu, bisa di luar kelas, sambil membuat anak-anak ini apa ya, menggerakkan ototnya, nggih. Sambil sedikit pemanasan kalau di dalam olahraga. Jadi rencana Bu Rizky ini sangat-sangat bagus sekali. Tetapi untuk masalah ini, apakah kepala sekolah dari Bu Rizky sudah mengetahui atau dari teman sejawat yang lainnya ini sudah tahu tentang gundah gulana Bu Rizky saat memberikan ice breaking yang dianggap mengganggu dari kelas sebelah? Oke, jadi kalau dari pihak kepala sekolah tidak ada Pak, tidak ada apa namanya respon apapun. Tapi posisi kelasnya kan saya nggak cuma berdampingan dengan beliau. Nah, di kelas yang sebelahnya saya itu teman saya yang tahu kan Pak, itu nggak biasa saja, nggak ada masalah malah kok itu ya kok bisa menggerakkan anak-anak untuk biar tambah semangat kalau siang kayak gitu, malah apresiasi yang positif kayak gitu. Nah, sedangkan dari beliau yang guru senior saya itu kok malah seperti itu gitu Pak. Nggak apa-apa yang namanya apa namanya berdampingan kan memang kalau memang ada yang tidak cocok ya ya gimana lagi nggih saya mungkin sebagai yang junior nggih minta maaf tadi. Terus mungkin sedikit apa namanya bukan mengajari beliau nggih Pak nggih, apa ya, maksudnya, sebenarnya manfaat dari ice breaking itu kan bagus buat anak gitu. Jadi anak itu tidak J, langsung J, metenteng, terus fokus, terus harus, apa namanya, duduk dengan rapi dan seperti itu kan enggak kayak gitu. Tapi nggih dengan mungkin J. dengan pelan, sangat pelan kayak gitu. Takutnya nanti saya malah dikira menggurui beliau, seperti itu Pak. Tuh. J, J, betul sekali Bu Rizky untuk apa namanya langkah-langkah Bu Rizky ini sudah sangat betul, nggih. Saya rasa, nggih. Memang di Kulum Merdeka ini kita mewajibkan diwajibkan untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak biar memantik semangat mereka untuk belajar, mencairkan suasana kebosanan, dan juga tadi langkah-langkah Bu Rizky rencananya yang mau meminta maaf kepada guru senior itu adalah langkah yang tepat. Jadi setidaknya kita berusaha untuk tidak menyakiti hati beliau. Nggih. Kita istilahnya kita memohon maaf, kita mohon bimbingannya karena kita masih junior, walaupun sebenarnya yang dianggap yang Bu Rizky lakukan itu sudah betul saat mengajar. Tetapi kita sebagai apa namanya sebagai junior itu harus punya unggah-ungguh gitu, menghormati guru yang lebih tua. Nah, rencana Bu Rizky untuk meminta maaf ini Bu Rizky akan lakukan kapan Bu Rizky? Atau dalam waktu dekat ini atau bagaimana nanti? Oke, jelas dalam waktu dekat Pak, nggih, karena setiap hari saya ketemu berarti insya Allah akan saya lakukan besok biar perasaan saya juga plong, maksudnya kalau ketemu beliau juga nggak was-was terus gimana gitu, terus Nggih, saya nggih, juga nyaman ketika mengajar kayak gitu. nggih, Mungkin kayak gitu nggih, Pak, dalam waktu dekat dan dalam nggih. tempo yang secepat-cepatnya, mungkin seperti itu. Nggih. Nggih.
Nggih, nggih memang harus waktu yang dalam dekat ini, dan itu tidak apa ya namanya Bu, tidak menyakiti atau membuat hati beliau ini tersinggung. Bu Rizky, apakah ada punya rencana untuk bersilaturahmi ke rumah beliau? Mungkin datang ke rumah meminta maaf. Kalau mungkin di rumah itu bisa lebih membuat suasana itu lebih cair, lebih akrab. Beda dengan saat kita ada orang banyak kita meminta maaf. Apakah Bu Rizky punya rencana seperti itu, Bu Rizky? Saya jujur belum Pak, tapi dengan Pak Taufik bilang gitu kok, ya masuk ya Pak ya. Jadi saya malah mending itu ke rumahnya beliau, terus nggih sekalian silaturahmi kayak gitu kan nggih, malah nanti lebih akrab, suasana juga mencair, nggak kaku kayak gitu. Kalau di sekolah kan nanti banyak seliweran ada orang-orang seperti itu ya Pak ya. Nggih, masuk itu Pak. Bu Rizky. Nggih. Nggih. Nah, sekarang Bu Rizky sudah menemukan solusi itu. Kira-kira beban hati Bu Rizky sekarang ini bagaimana, Bu? Apakah sudah lebih baik dengan obrolan kita di siang hari, atau bagaimana perasaan Bu Rizky sekarang? Oke, setelah ngobrol sama Pak Taufik, alhamdulillah Pak, ini saya merasa lebih nyaman, lebih apa namanya, nggak kepikiran lagi kayak gitu, nggak was-was karena saya sudah ada solusi yang akan saya apa namanya lakukan nanti ketika saya bertemu dengan beliau seperti itu. Oke, makasih ya Pak Taufik ya. Ya, Bu Rizky, sama-sama. Istilahnya saya juga senang Bu Rizky sudah mau terbuka dengan saya. Jarang sekali seorang teman sejawat itu mau Bu untuk apa namanya bicara dari hati ke hati ataupun curhat. Itu jarang sekali. Makanya saya sangat senang Bu Rizky mau berbagi cerita dengan saya. Bu Rizky tetap semangat, jangan sampai apa yang menjadi kegundahan Bu Rizky itu malah dan ya murid-murid yang Ibu Rizky ajar. Nggih, siap Pak, nggih. Terima kasih ya Pak Taufik nggih atas arahan dan masukannya. Nggih. Sama-sama. Untuk refleksi dari saya pribadi yaitu percakapan selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta, dibuka dengan percakapan yang hangat dulu biar dari coach itu juga merasa nyaman ketika bercerita. Nah, untuk kegiatan awal itu dimulai dengan pembukaan yang tadi. Kemudian dari situ coach mulai bercerita tentang tujuannya itu apa. Nah, kemudian dari situ dilanjutkan dengan menggali informasi. Nah, dari informasi ini baik coachnya itu dia menggali apa yang terjadi, kemudian oh seperti ini. Nah, setelah cerita, kemudian dilanjut dengan adanya rencana aksi. Nah, dari sini coach dia mulai membuat rencana atau strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Dan yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab. Di sini adalah penguatan atau komitmen dari seorang coach itu apa sehingga lebih menguatkan rencana yang akan dilakukan seperti itu. Nah, menurut saya di sini adalah yang perlu saya perbaiki adalah untuk di bagian itu Pak, komitmen kayaknya. Di bagian komitmen, di tanggung jawab itu lebih perlu adanya penekanan lagi seperti itu. Nah, gimana bisa lebih baik? Mungkin saya akan lebih sering mempraktekannya supaya lebih luas nanti ketika ada coaching dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Mungkin refleksi dari saya itu Pak tadi. Terima kasih.